Bumi Ayu adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang secara historis merupakan pusat dari Kawedanan Bumi Ayu, yakni mencakup wilayah Bumi Ayu, Tonjong, Serampok, Paguyangan, hingga Bantar Kawung dan Salem. Terletak di antara dataran tinggi dan aliran sungai Pemali, sejak lama kawasan ini menjadi pusat denyut kehidupan masyarakat di wilayah selatan Brebes. Dikenal dengan julukan Kota Kecil Sejuta Cerita, Bumi Ayu menyimpan dinamika budaya, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang seiring waktu. Posisinya yang strategis menjadikan Bumi Ayu sebagai jalur penghubung penting antara Tegal dan Purwokerto, sekaligus bagian dari lintasan utama kereta api yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya. Di sini simpul perekonomian terhubung. Waduk Penjalin terletak di sebelah selatan kota Bumi Ayu. Secara administratif, Waduk Penjalin berada di Kecamatan Paguyangan. Namun, karena jaraknya yang dekat dan menjadi salah satu ikon wisata utama di wilayah Brebes bagian selatan, masyarakat seringkali mengidentikannya dengan daerah Bumi Ayu. Waduk ini berfungsi menampung air dari Sungai Penjalin untuk irigasi pertanian, sekaligus menjadi ladang mata pencaharian bagi masyarakat setempat yang memanfaatkan kekayaan alamnya. Kini, Waduk Penjalin telah menjelma menjadi destinasi favorit warga untuk wisata air, tempat jogging, hingga berbagai event tahunan. Halo kawan pelesir, bawa rantang Wonge Ayu. Badannya kecil, rambutnya dipita. Selamat datang di Bumi Ayu, kota kecil sejuta cerita. Senang banget saya Kang Ucan bertemu kalian di sini dalam perjalanan seru, penuh petualangan dan penuh pengetahuan. Di episode Bumi Ayu, kita bukan hanya menyusuri tempat, tapi juga membaca lapisan waktu. Kawasan ini seperti laboratorium terbuka yang menyimpan cerita tentang pembentukan bumi, kehidupan purba, dan peran periset dalam memahami masa lalu. Selama perjalanan, kita akan berkenalan dengan para peneliti dan narasumber, menggali cerita, data, fakta, dan temuan-temuan yang menarik. Yuk, kita nikmati momen berharga setiap langkahnya, belajar bareng, dan tentu saja bersenang-senang. Semoga episode Bumi Ayu kali ini menjadi pengalaman seru dan berkesan untuk kita semuanya. Selamat menjelajah, kawan pelesir. Kawasan Stasiun Lapangan Bumi Ayu merupakan wujud komitmen Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dalam mengungkap dan mengkaji temuan-temuan masa lalu, termasuk potensi jejak peradaban manusia prasejarah yang tersebar di wilayah Kecamatan Bumi Ayu, Tonjong, dan Bantar Kawung. Kawasan ini dikembangkan sebagai pusat kegiatan ekskavasi dan penelitian terpadu yang membuka ruang pemahaman lebih luas tentang sejarah awal kehidupan di Nusantara. Berlokasi di Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kawasan Stasiun Lapangan Bumi Ayu dilengkapi dengan berbagai fasilitas riset modern untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan. Fasilitas tersebut meliputi ruang workshop untuk studio 2D, 3D, kegiatan casting, eksperimentasi, rekonstruksi, dan field laboratory yang mencakup laboratorium konservasi, laboratorium paleontologi, laboratorium sedimen, laboratorium trasiologi, dan ruang penyimpanan untuk penyimpanan ekofak dan sedimen, serta fasilitas pendukung berupa asrama periset dan ruang kelas. Kawasan ini menjadi rumah bagi para periset lintas disiplin ilmu yang berfokus pada sinergi ilmu untuk merekonstruksi cerita dan budaya masa lalu. Kawan pelesir, kawasan Stasiun Lapangan Bumi Ayu, rumah bagi periset berfokus ilmu arkeologi. Di sini, temuan masa lalu tidak berhenti sebagai koleksi. Fosil, sedimen, polen, hingga artefak menjadi data penting untuk memahami perubahan lingkungan, kehidupan purba, hingga perjalanan manusia di Pulau Jawa. Tentu saja saya ditemani oleh periset BRIN. Yuk ikuti perjalanan saya. Sofwan Nurwidi, beliau adalah Kepala Pusat Riset Arkeometri BRIN. Nah,
Nah, Pak Sofwan, dapat diceritakan latar belakang kawasan stasiun lapangan dibangun secara khusus di Bumi Ayu, Pak? Kenapa ada KSL dibangun di Bumi Ayu? Karena program riset investasi strategis Bumi Ayu ini memiliki 3 tujuan penting. Oke. Yang pertama, harus bisa memberikan dampak atau impact hasil penelitian yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua, kita juga dalam rangka pengembangan kapasitas SDM manusia, juga regenerasi peneliti. Dan yang ketiga, kita ingin membangun jejaring penelitian yang kuat. Secara saintifik, kawasan stasiun lapangan Bumi Ayu ini berada di tengah situs Bumi Ayu. Ini adalah lokasi daratan pertama yang terangkat di Pulau Jawa. Sehingga lapisan-lapisan purba dari 2 juta tahun yang lalu bahkan lebih itu bisa kita temukan di sini, dan jejak-jejak awal kehidupan di Nusantara itu terekam di sini. Kemudian siapa yang bisa memanfaatkan kawasan stasiun lapangan Bumi Ayu ini? Jadi fasilitas BRIN tidak hanya dibangun untuk BRIN sendiri, tapi juga untuk pihak-pihak di luar BRIN yang terkait dengan kegiatan ini. Terima kasih Pak Sofwan atas penjelasannya. Saya sudah nggak sabar nih untuk melihat fasilitas laboratorium di KSL Bumi Ayu. Ya, silakan berkunjung. Salah satu lab yang terdapat di KSL Bumi Ayu adalah Laboratorium Arkeobotani. Laboratorium Arkeobotani adalah lab untuk merekonstruksi kondisi lingkungan purba melalui analisis sisa-sisa vegetasi yang terawetkan dalam lapisan sedimen. Para periset dapat memetakan jenis flora yang pernah tumbuh jutaan tahun silam. Halo Mbak Nia. Halo Kang Ujat. Mbak Nia, bisa dijelaskan bagaimana sisa-sisa vegetasi memberikan peta atau gambaran tentang jenis tumbuhan di masa lalu yang tumbuh di situs Bumi Ayu? Lab Arkeobotani ini berusaha mencari informasi mengenai sisa-sisa tumbuhan yang ada di situs Bumi Ayu pada masa lalu. Jadi kalau zaman dulu itu kan tumbuhan pasti tumbuh ya, ada di situs. Bisa menggambarkan lingkungan zaman dulu, apakah lingkungan itu hutan atau lingkungan itu marin, bakau, rawa bakau, atau mungkin dia sudah jadi daratan yang terbuka dengan tumbuh-tumbuhan yang rumput-rumputan atau apa seperti itu. Jadi kita menggunakan metode pendekatan arkeobotani untuk mencari sisa-sisa tumbuhan di masa lalu dengan cara mengekstrak dari sedimen tanah, atau mungkin bisa juga dari residu yang melekat pada artefak. Terus kita proses di laboratorium untuk mendapatkan data mikrobotani, bisa berupa pollen, fitolit, atau butir pati. Nah, yang nanti akan kita identifikasi jenis-jenis tumbuhannya. Selain fasilitas fisik, KSL Bumi Ayu menghadirkan laboratorium digital yang mengintegrasikan teknologi pemetaan dan pemodelan mutakhir untuk analisis objek zaman prasejarah yang presisi. Melalui pemrosesan data LIDAR dan pemetaan udara, tim riset dapat memetakan dalam bentuk pemodelan 3D yang interaktif dan akurat. Mas Taufik, kita sudah berada di laboratorium data digital KSL Bumi Ayu. Nah, ini saya sebagai masyarakat awam ingin tahu nih, apa sih laboratorium digital ini dan juga manfaatnya buat kita masyarakat awam. Selamat datang di lab digitalnya KSL Bumi Ayu. Ya. Jadi di lab ini kita akan banyak temuin data-data yang sudah diakuisisi dari lapangan. Terutama data-data, misalkan data pemetaan dari ekskavasi, data pemetaan LIDAR, kemudian data juga terkait dengan 3 dimensi. Mungkin kalau Kang Ucan dulu mengikuti penelitian begitu kan, data-datanya analog yang kita harus survei, yang pasti butuh tenaga dan juga waktu yang cukup panjang. Nah, dengan kita sekarang melakukan pemetaan secara digital dengan LIDAR dan lain sebagainya, kita akan mempersingkat waktu sehingga kita bisa melakukan survei dulu dari layar monitor, kemudian baru kita checking ke lapangan. Dan berikutnya juga sebagai aspek preservasi, misalkan kita ingin melakukan analisis terhadap
artefak batu ataupun fosil mungkin nantinya jika mungkin kita ketemu Homo erectus di sini, tentunya akan banyak menarik perhatian. Nah, bisa jadi ketika semakin banyak orang menarik perhatian, objeknya jadi tidak terpreservasi dengan baik. Nah, objek digital inilah yang kemudian menjadi salah satu item yang bisa kemudian digunakan sebagai alat untuk analisis selanjutnya. Di KSL Bumi Ayu terdapat ruang penyimpanan hasil ekskavasi, yaitu ruang koleksi. Ruang koleksi berfungsi sebagai perpustakaan fisik yang menyimpan temuan fragmen fosil, artefak batu, hingga sampel sedimen untuk analisis penanggalan atau dating. Di ruang ini, setiap temuan dikatalogkan secara rinci agar periset dapat melakukan studi komparatif dan uji laboratorium terhadap material sedimen guna menentukan umur lapisan tanah. Ketersediaan sampel ini juga menjadi bahan penelitian untuk mahasiswa yang sedang melakukan program magang di BRIN. Mas Restu, kita berada di ruang koleksi di KSL Bumi Ayu nih ya. Iya, betul. Ini saya lihat banyak fosil-fosil di ruangan ini ya. Iya. Ini bisa diceritakan Mas Restu, berasal dari mana sajakah fosil-fosil ini? Ya, baik. Jadi fosil-fosil yang berada di KSL Bumi Ayu ini kita peroleh dari dua formasi di Bumi Ayu, yaitu formasi Kali Biuk dan Kali Gelagah. Untuk Kali Biuk kita didominasi oleh fauna marin atau lautan, ada terumbu karang, moluska, dan krustasea. Lalu untuk formasi Kali Gelagah kita memiliki fauna terestrial semacam gajah, kuda nil, lalu ada kerbau dan lain-lain. Nah, fosil-fosil ini kita peroleh dari ekskavasi dan survei. Lalu ada juga temuan dari pelestari yang di data di sini transit di KSL Bumi Ayu. Lalu fosil-fosil ini setelah ditangani dengan baik akan menuju ke database, kita data, dan kemudian kita letakkan atau kita simpan berdasarkan identitasnya di rak-rak ini. Baik Mas Restu, selain tempat ruang penyimpanan, ini apa saja fungsi utama lainnya dari ruangan ini dan apa saja aktivitas yang dilakukan di sini? Oke, baik Kang Ucat. Jadi di ruangan ini selain fungsi utamanya sebagai penyimpanan, kita melakukan pendataan database di sini, lalu kita kurasi, lalu kita juga melakukan dokumentasi 2D maupun 3D di sini. Kemudian di ruangan ini juga bisa kita melakukan studi terkait spesimen-spesimen ini. Ada beberapa macam studi yang bisa kita lakukan di sini, maksudnya platformnya untuk mahasiswa S1 kita bisa menggunakan magang riset tugas akhir. Untuk mahasiswa S2, S3 kita bisa mengikuti degree by research di platform Bumi Ayu. Lalu kita juga menyediakan postdoktoral di sini. Lalu ada visiting researcher dan visiting professor. Dan semua itu dikelola oleh manajemen talenta. Di Bumi Ayu, tepatnya dalam kawasan situs Bumi Ayu, kita akan menjumpai desa wisata Kampung Purba. Di sini menyimpan berbagai peninggalan fosil berusia jutaan tahun, mulai dari fosil hewan purba hingga hasil budaya praaksara atau artefak. Beberapa temuan arkeologis tersebut kini disimpan di salah satu rumah penduduk. Pak Nasihin adalah sosok di balik pelestari fosil di Kampung Purba. Rumahnya dijadikan tempat untuk memamerkan fosil-fosil hasil temuannya. Ya, awalnya sih saya kan berangkat ke kebun. Nah, kebun itu saya melihat di pinggiran sungai itu kok ini barang kelihatannya berbeda loh sama batu ini. Nah, akhirnya kan saya bawa pulang ke rumah. Nah, barangkali kan ada manfaatnya ya, saya kumpulin satu demi satu. Alhamdulillah semakin ini banyak. Dari kecintaannya terhadap keunikan fosil hingga jadi hobi, kombinasi antara warisan sejarah dan kecintaan terhadap hal kecil yang dapat meningkatkan daya tarik wisata serta menyajikan pengalaman edukasi yang unik dan mendidik. Kawan pelesir, perjalanan kita belum selesai. Besok kita akan keluar lab menuju situs ekskavasi Laboratorium Alam Bumi Ayu dan tempat-tempat menarik lainnya. Kucing kurus tidur di jalan, matanya sayu kurang bermain. Ikuti terus, jangan ketinggalan episode Bumi Ayu di Pelesiran Sains.